Dan kalian tahu tepat saat itu juga mereka melihat sisi dinding rumahnya Jono yang ada bagian yang dibuat dari bambu gitu ngelengkung ke dalam. Jadi macam ada benda besar yang lagi bersandar dari luar. Oke, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama wak kita yang bernama Mary dari Kebumen, Jawa Tengah. Halo Mary. Nah, jadi wak kisah ini adalah pengalaman horor kakeknya Mary. Namanya kakek Jono. Pada saat beliau ini masih berusia remaja, which is sudah sekitar puluhan tahun yang lalu kan, wak. Dan di sini tanpa mengurangi rasa hormat untuk memudahkan ceritanya, aku akan menyebut nama kakek dengan langsung aja wak ya, Jono gitu. Sedikit informasi tentang Jono wak. Jadi dia ini merupakan keturunan orang terpandang di tempat dia tinggal. Dan generasi di atas-atasnya kakek Jono ini wak punya kebiasaan selalu menjalani sebuah ritual turun-temurun, yaitu mengadakan syukuran dengan memotong ayam jago setiap Senin Pahing. Ini kegiatan yang sangat rutin dilakukan sama keluarga Jono yang sangat terpandang ini. Nah, kalau sampai mereka tuh tidak menjalankan ritual itu, biasanya mereka ini akan mengalami berbagai kejadian mistis yang menyeramkan. Nah, karena konsekuensi itulah mereka sekeluarga selalu patuh menjalankan ritual itu dan tidak pernah sekalipun terlewat. Setiap kali Senin Pahing, ritual kayak gitu. Sampailah pada suatu hari wak, keluarganya Jono ini mengalami masalah finansial. Hal itu yang akhirnya bikin mereka tidak sanggup membeli ayam untuk melakukan si ritual Senin Pahing itu. Jadi ritual itu memang kasih ayam gitu lah wak, untuk sesembahan apa kayak gimana nggak ngerti juga. Dan betul aja wak, setelah melewati ritual itu, keluarganya Jono ini mulai dihantui rentetan kejadian mistis yang super menegangkan. Dan gak cuman keluarganya aja wak, kawan-kawannya Jono yang kebetulan juga ada di rumahnya juga ikut menjadi saksi betapa seramnya kejadian itu. Jadi waktu ini wak ya, pada suatu hari Jono ini lagi main sama dua kawannya, namanya Karyo dan Sugeng, bertiga nih. Saking asiknya main, mereka lupa waktu sampai hampir menjelang maghrib. Nah, gak lama ibunya Sugeng negur mereka, kalian ini main terus, sholat lah dulu sana, katanya gitu kan. Nah, dengar teguran itu, Sugeng masuk ke dalam rumahnya ngambil sarung, mau sholat di masjid nih. Nah, setelah itu mereka mampir ke rumahnya Karyo buat ngambil sarung si Karyo juga, lalu lanjut lagi ke rumahnya Jono yang ada di atas bukit. Hari itu malam Senin Pahing wak ya. Nah, pas mau masuk ke rumahnya Jono, si kakek wawa ini awalnya mana-mana aja wak. Jono mereka tunggu di luar, Jono masuk ke dalam nih ngambil sarung juga. Cuma pas nunggu Jono ini, tiba-tiba si Sugeng sama si Karyo ini ngerasa hawa di sekitar mereka waktu duduk di luar ini kok jadi berubah nggak enak ya gitu. Nah, bersama dengan itu Jono juga nggak keluar-keluar dari rumah wak. Si Karyo ngeluh, Jono ini kemana sih, kok lama kali ngambil sarung aja. Dan gak lama setelah ngomong kayak gitu, Karyo tiba-tiba dengar ada suara geraman mirip seperti geraman harimau wak. Itu tuh bukan di hutan ya, tapi kenapa ada suara harimau dekat sini? Takutlah si Karyo kan, dia bisik, Geng, kok dengar Geng? Iya aku dengar suara auman harimau kan, kok perasaan aku gak enak ya. Kita masuk aja lo ke rumah si Jono yuk, ayo takut aku yuk Geng gitu. Masuklah mereka berdua ke rumahnya si Jono. Dengan langkah gugut Karyo Sugeng pun masuklah ke dalam rumah tanpa izin, langsung masuk aja gitu. Begitu masuk, mereka nengok Jono sama mamanya lagi duduk di pojokan wak dengan wajah pucat ketakutan. Nah, di saat yang sama ibunya Jono tuh nengok mereka nyelonong masuk aja, langsung ngasih kode untuk tutup pintu tuh. Nah, tepat setelah pintu ditutup sama Karyo dan Sugeng, mereka semua yang ada di situ dikejutkan dengan suara geraman yang menggema kencang kali wak dari luar rumah. Dan kalian tahu wak, tepat saat itu juga mereka melihat sisi dinding rumahnya Jono yang ada bagian yang dibuat dari bambu gitu ngelengkung ke dalam. Jadi macam ada benda besar yang lagi bersandar dari luar. Kebayang kan, jadi macam ngelengkung kayak gitu. Dan gak lama terdengar suara harimau yang lagi gesek-gesekin badan entah kepalanya ke dinding itu sambil sesekali mendengkur pelan. Itu ditengok mereka berempat wak. Itu kayaknya yang bersandar ke situ tuh harimau tuh. Untuk membuktikan hal itu, mereka memberanikan diri wak ngedeket ke dinding itu, mau ngintip keluar nih. Dan pas diintip, ada sepasang mata warna merah menyala dan ukurannya besar kali wak. Detik itu mereka baru ngeh kalau mata itu mata harimau. Refleks mereka langsung mundur berdoa supaya makhluk itu segera udah pergi dari sana. Astagfirullahaladzim, apa itu? Tapi setelah merapal berbagai doa wak, harimau tuh nggak pergi-pergi juga. Sampai akhirnya ketika azan maghrib selesai berkumandang, barulah cekungan di tembok itu perlahan-lahan menghilang dan harimau itu pun pergi. Udah nggak ada lagi suaranya. Setelah keadaan udah agak tenang nih, Jono ngomong, maaf ya kawan-kawan kalau kalian jadi takut. Barusan itu yang datang siluman harimau. Dia memang bakal datang ke sini kalau keluargaku nggak ngejalanin ritual Senin Pahing, katanya. Hah?
emangnya itu ritual apa? Ada ritual kayak gitu, kata si Karyo kan. Ada itu ritual turun-temurun dari leluhurku yang nggak boleh dilewatkan. Hari ini kami nggak bisa ngasih apa yang dia mau, makanya itulah dia datang. Kata siapa gitu. Udah Sugeng sama Karyo ngangguk aja lah di situ. Mereka takut untuk bertanya lebih jauh ya kan. Ada kejadian itu malam itu. Malam Senin Pahing tuh nggak dilakukan ritual, kejadian gitu. Nah singkatnya waktu pun berlalu seperti biasa. Tapi semakin hari kondisi ekonomi keluarganya Jono ini makin memburuk. Suatu hari bapaknya Jono ini bilang ke istrinya, Bu, beberapa bulan ke depan kita kayak nggak bisa lah melakukan ritual Senin Pahing lagi soalnya bapak nggak punya uang katanya. Oh iyalah Pak, mau diapakan lagi? Tapi jujur ibu takut kalau sosok harimau itu datang lagi Pak katanya. Cuman karena kondisi udah terdesak kali, ibu pun mencoba maklum lah dan berusaha untuk menepis pikiran buruknya. Dah lah tuh, hari pun berganti sampai akhirnya hari Senin Pahing datang lagi. Waktu itu Jono sama kedua kawannya si Karyo sama si Sugeng lagi main-main juga di rumahnya si Jono. Nah di tengah asiknya bermain, Sugeng ini tiba-tiba ngomong, Jono, nanti sore kita ke musola bareng ya, tapi berangkatnya dari rumah kau katanya. Boleh sih, cuman masalahnya ini malam Senin Pahing, aku takut harimau tuh datang lagi. Soalnya orang tua aku juga belum bisa ngadain ritual. Nah Sugeng jawab, nah justru itu kawan, justru itu. Aku sebenarnya mau ke rumah kau juga karena aku penasaran kali, pengen lihat dia lagi. Jangan gitu kata si Karyo kan, jangan kayak gitu. Aku takut, udah mending aku balik aja nggak usah ikut kata si Karyo. Cuman meskipun kedua kawan yang ditakut, Sugeng tuh tetap kekeh. Aku pengen nengok sosok tuh lagi katanya. Karena dia terus maksa, Jono dan Karyo pun akhirnya luluh juga. Ya udahlah ayo gitu kan. Sore itu menjelang maghrib mereka pun berkumpul di rumah Jono sambil nungguin itu sosok harimau itu datang lagi ya kan. Nah ketika azan berkumandang, orang tua Jono udah duluan berangkat ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Sementara mereka bertiga ini stay di rumah, nggak jadi sholat di masjid. Gara-gara mau tengok si siluman tadi tuh. Di rumah itu mereka udah pada nyusun posisi masing-masing nih buat ngintip harimau tuh dari dalam ya kan. Sugeng jongkok di belakang pintu, sementara Jono sama si Karyo ngumpet di balik tembok ruang tamu sambil nahan napas tuh. Mereka semua udah on position, diam gitu kan. Betul, beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang menggeram pelan dari kejauhan. Nah itu datang dia. Dan semakin lama gerakan itu makin dekat dan macam berhenti tepat di depan rumahnya Jono. Gak lama setelah itu rumah Jono, bukan yang meleot lagi dindingnya, mendadak berguncang hebat, bergetar dulu, barulah itu kemunculan cekungan besar di dinding muncul lagi. Panik mereka langsung di semua situ. Semua cuma bisa saling pandang dengan wajah ketakutan. Nah Sugeng kan yang pengen nengok kan, dia lah, udah aku tengok cepat, tengok gitu. Dia berani ngintip keluar dan pas dia ngintip di sana dia bisa melihat jelas kalau si sosok siluman itu datang lagi. Dan kali ini dia nggak cuma nyender aja, dia datang mutarin rumahnya Jono sambil ngeluarin suara dengkuran panjang. Belum sempat bereaksi apa-apa, Sugeng tiba-tiba dibuat kaget karena kan lagi jalan tuh. Jalan, harimau itu noleh ke dia dan natap si Sugeng dengan mata merah menyala. Ya Allah, gak lama setelah itu dia ngaum sampai sisi rumah ikut bergetar juga. Dan di titik ini mereka cuma bisa diam, nahan napas dan gak ada yang berani gerak. Barulah setelah azan maghrib selesai, si sosok itu akhirnya pergi ninggal di rumahnya si Jono. Setelah harimau itu pergi, Sugeng kan yang nengok, dia langsung laporan ke si Jono sama Karyo. Astagfirullahaladzim, aku bisa nengok harimau tuh, seram kali matanya merah, badannya besar, terus dia nengok aku pula, macam dia tahu kalau aku lagi ngeliatin dia. Nah itulah kan kau, makanya aku jangan macam-macam, nggak usah sok-sok nantangin lagi. Nah, kejadian malam itu akhirnya diceritakan Jono ke orang tuanya nih waktu orang tua udah balik kan. Dengar cerita itu, orang tuanya jadi makin khawatir, bukan karena takut tapi karena sadar pentingnya menjaga amanah leluhur gitu loh Mereka pun akhirnya dari situ bertekad melakukan apa saja agar tradisi Senin Pahing ini tetap bisa dijalankan sebagai bentuk rasa hormat mereka. Dengan kerja keras siang malam kayak itu, keluarganya si Jono ini pun perlahan mengumpulkan uang untuk menggelar syukuran rutin di Senin Pahing itu. Udah lah tuh dia kumpulin duit, nabung dikit-dikit kan. Jadi setiap Senin Pahing dilakukan ritual lagi. Nah setelah ritual itu diadakan kembali kehidupan keluarga Jono pun agak mulai tenang. Jadi kalau misalnya mereka lakukan ritual, siluman tuh gak datang. Dan di hari lain juga gak datang Udah agak tenang nih, mereka udah gak pernah lagi ngalamin kejadian mistis lagi. Dan kembali menjalani hari seperti biasa. Waktu pun berlalu sampai akhirnya ketika Jono menginjak usia 20 tahunan, keluarga mereka kembali dilanda masalah ekonomi dan terpaksa lagi untuk
menghentikan ritual ini, Wak. Seperti yang bisa kalian tebak, di saat ritualnya berhenti, gangguan mistis itu datang lagi, dan yang ada ini levelnya jauh lebih ekstrim dari sebelumnya. Nah, jadi setelah belasan tahun berlalu, Jono masih berkawan baik, Wak, sama Karyo dan Sugeng, dua kawannya tadi. Nah, suatu hari Jono ini cerita, Wak, perasaan aku kok nggak enak ya. Orang tua aku lagi nggak punya uang lagi nih. Jadi kami nggak bisa lakukan ritual itu lagi. Sugeng nyaut lagi, justru itu menarik itu. Aku kok jadi kangen nih sama dia ya. Aku penasaran, kan dia kan juga udah lama kan nggak datang ke kalian. Kita buktiin aja itu betulan datang lagi apa enggak. Kata si Sugeng, apa nih? Janganlah aku ngomong sembarangan kayak gitu. Kalau dia datang betulan kayak mana? Ada bagus belasan tahun dia nggak datang. Ya justru itu, kok nggak penasaran? Coba aja buktiin. Siapa tahu dia memang udah nggak datang, jadi kok nggak perlu lagi lakukan ritual itu. Udah malam ini kita buktikan aja. Nah, dengar ajakan itu, Jono agak, iya juga ya. Lebih baik aku buktiin aja. Siapa tahu setelah belasan tahun aku selalu ngasih dia, terus baru sekali ini aku nggak ngasih, bisa jadi dia nggak kenapa-napa, ya kan? Atau bisa jadi dia ternyata juga sudah hilang dari lama. Cuman macam mana kalau ternyata iya ya? Udahlah nggak usah lagi, kata si Jono kayak gitu. Udah nggak usah lagi bahas, udah kita ke masjid aja nih, udah mau maghrib. Tapi gila nih Sugeng sama si Karyo juga ke masjid kan, Wak. Nah, waktu selesai sholat, balik lagi Sugeng ini mengutarakan maksudnya untuk ngeliat sosok itu. Ayolah weh, kita buktikan aja. Kalaupun dia datang kan kok nggak sendirian, ada kami berdua. Ngapa pula aku dibawa-bawa, kata si Karyo kan. Udah lah, ikut aja. Nah, perkataan inilah yang membuat si Jono akhirnya luluh juga. Dia ngebatin, iya juga ya, kalau mereka ada kan jadi rame di situ, dan mungkin suasananya juga nggak semenakutkan itu kan, kami udah besar gitu kan. Nah, dari situ Wak, Jono pun akhirnya memperbolehkan Sugeng dan Karyo bukan cuma untuk datang aja, tapi menginap di rumahnya nanti malam. Singkatnya, setelah malam tiba, anehnya nih, kan ritual nggak dilakukan. Mereka tidak menemukan adanya kejanggalan apapun, Wak. Nggak ada itu deraman harimau, nggak ada guncangan hebat di rumahnya. Pokoknya aman-aman aja malam itu. Tapi waktu masuk jam 12 malam, biasanya kan gangguan tuh datangnya jam maghrib gitu kan, Wak. Ini nggak aman waktu maghrib, cuma jam 12 malamnya mereka dikejutkan dengan suara ayam peliharaannya Jono yang tiba-tiba berkokok. Awalnya berkokok cuma 1 ekor aja, Wak. Tapi lama-lama menjadi makin banyak. Apa nih? Bersaut-sautan gitu. Nah, selain ayam berkokok, Wak, mereka juga dengar ada riuh anak ayam yang baru menetas. Mereka bukan berkokok lah, anak ayamnya bukan cuit gitu. Nah, awalnya Jono nganggap ayam-ayam lagi bunyi biasa aja gitu. Tapi pemikiran itu berubah khawatir setelah Jono dengar suara ayam-ayamnya itu makin lama makin lirih, makin memelan gitu loh, macam volumenya dikecilin gitu loh. Khawatir terjadi sesuatu, Jono akhirnya keluar rumah mau ngecek ke kandang nih tanpa mengajak Sugeng sama Karyo. Udah aku cek dulu lah gitu kan. Dan karena di luar rumah tuh gelap kali, Jono bawa obor nih, Wak, untuk ke kandang. Nah, pas sudah nyampe di kandang, Wak, betapa kagetnya si Jono karena di dalam sana dekat kandang itu ada makhluk tinggi, besar, berbulu hitam macam genderuwo gitu, lagi mencengkram kuat-kuat semua ayam peliharaan si Jono. Nengok kejadian itu, bukannya kabur si Jono, Wak. Jono malah teriak, balik ke ayamku, balik ke ayamku. Dia lebih sayang ayam memang, Wak. Nah, teriakan itu bikin si sosok itu noleh, beradu tatap lah ini sama si Jono kan, Wak. Di situ dia bisa ngelihat jelas kalau mata si sosok itu merah menyala, persis seperti mata harimau yang dia tengok belasan tahun lalu, Wak. Jadi bisa dibilang di sini ya, setelah belasan tahun meskipun beda sosok, mata mereka sama-sama kayak gitu bentuknya. Ini mata yang kemarin mata harimau nih, tapi dia di genderuwo. Nah, nggak lama setelah beradu tatap, sosok itu tiba-tiba mengembalikan 1 ekor anak ayam aja ke kandang, dan dia berlari bawa ayam-ayam yang lain, Wak. Dibawa. Nah, nengok ayamnya dicuri, Wak. Jono sang pecinta ayam ini, Wak, sayang kali dia sama ayam-ayam, dia nggak peduli lagi sama takutnya dikejar sama si Jono genderuwo tuh. Dia balik ke ayamku, balik ke ayamku, balik ke gitu. Ayamnya dicuri, Wak. Betul juga sih, ayam dicuri kan bisa rugi dia. Maka dikejar mungkin sama si Jono, langsung hilang takutnya, Wak. Tapi teriakan itu berakhir sia-sia karena sosok itu langsung ngilang, Wak, dalam kegelapan. Dan setelah sosok itu menghilang, barulah Sugeng sama Karyo nyamperin si Jono. Ngapa, weh? Datang lagi harimau ya? Kata Sugeng. Bukan harimau yang datang, Wak, genderuwo atau Glenn. Dia nyuri semua ayam aku, cuma disisain 1 aja. Akhirnya cerita ini disampaikan lagi lah ke orang tuanya si Jono kan, Wak. Nah, dengar itu, keluarganya Jono panik lagi, Wak. Mereka tahu kalau ternyata nih belum hilang, memang harus kita kasih ritual terus gitu kan. Nah, dari situlah mereka berusaha untuk tidak pernah lagi melewatkan ritual Senin Pahing. Mereka selalu ngusahain kali, Wak, supaya ritual itu tetap jalan gimana pun caranya. Nah, kebiasaan ini pun terus berlanjut lagi, Wak, sampai akhirnya Jono menikah dengan seorang wanita yang bernama Lestari, which is neneknya Wawak kita. Nah, setelah menikah, pasangan ini dikaruniai 2 orang anak yang bernama Delima dan juga Aryo. Kehadiran anak-anaknya ini membuat si Jono pun berniat mewariskan ritual turun-temurun itu ke mereka berdua.
Cuman sayangnya niat itu langsung ditentang habis-habisan sama istrinya, sama Lestari. Dia ngomong, kita hidup tuh nggak selamanya mulus loh Pak. Kalau bukan kita yang mutusin si ritual itu, kasihan anak cucu kita. Syukur-syukur kalau mereka ini selalu hidupnya di atas, selalu berkecukupan. Tapi kalau suatu hari mereka lagi susah gimana Pak? Mau dapat uang dari mana buat ngadain syukuran kayak gitu, ritual kayak gitu? Hah? Nah, dengar teguran itu, mikir juga si Jono, iya juga ya. Ritual ini kan udah ada sejak lama kan, dan selalu memberatkan keluargaku sebenarnya. Pemikiran itulah yang bikin si Jono merenung. Dan akhirnya dia setuju untuk membatalkan niatnya mewariskan ritual itu ke keturunannya. Selesai ngebatalin, Wak, Jono pun perlahan-lahan mulai ninggalin kebiasaan ritualnya itu. Jadi setiap Senin Pahing datang nih Jono memberanikan diri untuk tidak lagi mengadakan syukuran atau menyembelih ayam, meskipun dia tahu aku pasti bakal dihantui sama kejadian-kejadian mistis seperti yang udah-udah dari dulu gitu kan. Khawatir gangguan itu muncul lagi setelah mereka nggak kasih ritual. Sebelum maghrib tiba di hari Senin Pahing itu, Jono langsung berdoa, Wak. Dia langsung meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkat niat baiknya itu, malam itu Jono sama sekali nggak ngalamin kejadian mistis. Nggak ada kejadian genderuwo, nggak ada suara-suara auman macan. Pokoknya malam tuh jadi normal-normal aja, Wak, sampai pagi nggak ada. Nah, karena merasa doanya terjawab, Jono pun makin nagih mempertebal imannya dengan memperkuat ibadahnya lagi. Dia nggak pernah telat sholat, berusaha puasa Senin Kamis, bersedekah. Pokoknya dia betul-betul mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya lah gitu, Wak. Perubahan itu tentunya membuat Lestari pun merasa senang kali. Dari situ hubungan Lestari sama Jono makin harmonis lagi, Wak, dan jarang sekali mengalami kendala yang berarti. Nah, pokoknya balik harmonis lagi. Senin Pahing berikutnya nggak dilakukan doa mereka apa segala macam kan, nggak datang siluman-siluman tuh. Kok aman lah, Wak, datang. Oh, insya Allah udah putus nih. Tapi bertahun-tahun kemudian mereka balik lagi ngalamin kejadian mistis, dan kali ini kejadian itu datang dari sosok yang berbeda lagi, Wak. Bukan genderuwo, bukan juga siluman harimau. Jadi ceritanya setelah belasan tahun berlalu, Wak, Delima, anak pertamanya kakek Jono ini, nikahlah sama seorang laki-laki asal Palembang, namanya Amir. Bukan Amir, Amri. Nah, setelah nikah, Delima diajak Amri lah kan merantau ke Palembang. Nah, pada suatu malam, entah kenapa Jono kepikiran, Wak, sama anaknya, sama Delima, sama Amri menantunya ya kan. Udah lama nggak ketemu, kangen dia. Nah, untuk mengusir rasa kangennya itu, kakek Jono ini berinisiatif untuk ngopi. Dia pengen ngopi lah di dapur sambil menikmati suasana, sambil ngerokok gitu lah kan, buat menepis kangennya dia sama anaknya. Nah, pas baru aja dia nyampe dapur, Wak, dia nengok Amri, menantunya, lagi berdiri ngebelakangin kakek Jono. Ada Amri, bukannya di Palembang ya? Kok tiba-tiba dia ada di sini? Apa mereka udah balik tapi aku nggak tahu ya? Karena Jono juga sehari-harinya memang sibuk ngurus ladang, Wak. Baru pulang ke rumah tuh dari sore sampai malam lah gitu. Bisa jadi aku kelewat, Amri datang aku nggak tahu gitu kan. Lagi tegak Amri di situ. Cuman ngebelakangin dia. Nah, nengok itu Jono langsung berjalan lah, Wak, nyamperin si Amri. Nak, kapan kesini kok nggak kabar-kabar gitu kan? Jalan. Cuman di situ Amri diam aja, Wak, ngerespon. Bapak ibu kamu di Palembang gimana kabarnya, Nak? Sehat-sehat semua gitu. Diam lagi si Amri nih. Sadar ada yang aneh, Jono langsung ditepuk bawa Amri dari belakang. Amri, waktu ditepuk Amri putar badan, Wak, dia ngadap ke Jono. Cuman waktu menghadap itu, sosoknya Amri sudah berubah jadi sosok pocong, wajahnya hancur, dan itu beradu tatap, Wak, sama kakek Jono. Nge-freeze kakek Jono di situ. Pocong. Astaga. Kakek Jono berusaha berdoa-doa sampai tubuhnya bisa digerakkan lagi, tapi pocong tuh masih ada, Wak, ya. Dan pas si kakek Jono ini bisa gerak di situ, kakek Jono bilang, "Kau pergi nggak, kau? Pergi, ini bukan tempat kau. Pergi kau," gitu. Berani dia ngomong kayak gitu kan, Wak. Nah, di sisi lain Lestari yang dengar suaminya teriak-teriak di dapur berlari lah kan. Pak, kenapa Bapak teriak-teriak? Bu, barusan ada pocong di sini, Bu. Awalnya Bapak nengok dia Amri, waktu Bapak dekatin pocong rupanya. Udah Pak, mungkin itu cuma gangguan sekelebat aja. Udah, Bapak nggak usah takut. Insya Allah selalu ada Allah yang ngelindungin kita, Pak, ya. Udah istighfar aja. Bapak ambil wudhu. Nah, setelah situasi cukup tenang, kakek Jono pun udah nggak panik lagi, Wak. Malam itu mereka langsung memutuskan untuk beristirahat. Nah, setelah kejadian hari itu, kehidupan kakek Jono sama nenek Lestari ini kembali normal seperti biasa, Wak. Tapi beberapa hari kemudian, gangguan sosok pocong itu datang lagi, dan tepat pada malam Senin Pahing lagi datang dia. Jadi ceritanya waktu itu Jono dan Lestari ini lagi bersantai, Wak, di ruang tamu gitu kan. Terus nggak lama setelahnya, mereka melihat dari dalam ya, mereka melihat ada banyak cahaya obor yang berpancar dari luar rumah. Jadi seolah-olah ada puluhan orang yang lagi berdiri ke luar mereka, Wak. Jono langsung bilang, itu siapa, Bu? Kalaupun warga, harusnya ada suara ribut-ribut dikit. Dan ini nggak, Wak, hening. Malam apa sekarang, Bu? Senin Pahing, Pak.
Oke, sadar ada yang nggak beres di sini, Jono dan Lestari pun memberanikan diri Wak untuk ngintip keluar rumah. Begitu ngintip, betapa kagetnya mereka karena di sana ada banyak kali orang Wak yang berlalu lalang. Ada wanita, ada laki-laki, ada anak kecil, ada orang tua. Bahkan mereka ngira kalau itu tuh warga dari desa sebelah yang lagi lewat kampung mereka. Mereka berdua mikirnya kayak gitu. Mereka lagi transmigrasi apa gimana, cuma rame kali Wak. Tapi setelah diperhatikan lagi, kaki orang-orang tuh nggak napak tanah, jadi macam melayang nih. Rame tapi Wak, belum reda lagi rasa kaget kakek sama nenek Wak. Semua orang yang berlalu lalang itu tiba-tiba secara perlahan tapi pasti berubah wujud. Jadi ada bagian-bagian tubuhnya tuh yang tidak pada tempatnya Wak. Mata, hidung sama mulut mereka tuh jadi macam bertukar posisi. Ada yang matanya pindah ke dagu, ada bibirnya pindah ke telinga. Jadi kayak gitu, berubah tiba-tiba. Shock mereka, semua mau pingsan mereka rasanya. Udah nggak bisa ngomong lagi. Kenapa kayak gini? Kenapa gini? Pasti bukan orang transmigrasi ya kali. Barulah nggak lama, sosok itu melayang menjauhi rumah mereka. Setelah sosok-sosok itu pergi, mereka berdua langsung kabur masuk ke dalam kamar. Mereka kunci pintu. Mereka berdoa situ nggak bisa tidur sampai pagi. Sampai pagi tiba orang warga-warga juga pada berkegiatan kan. Wah, mereka masih ada perasaan was-was tuh masih terngiang-ngiang di pikiran mereka kan. Apa itu? Apa tadi malam? Untungnya sejak saat itu sampai seterusnya mereka udah nggak pernah lagi ngalamin kejadian apapun. Walaupun mereka nggak ada ngasih ritual Senin Pahing itu, nggak ada. Sama sekali nggak ada suara-suara, auman apa semua nggak ada. Entah ada hubungannya dengan ritual Senin Pahing itu apa tidak, tapi yang jelas kakek Jono menduga dengan perginya banyaknya sosok-sosok itu di malam terakhir tuh, ritual turun-temurun itu kemungkinan sudah resmi terputus dan berhenti di keturunan mereka. Jadi mungkin kejadian orang-orang yang bawa obor yang mereka tengok melayang bentuk yang nggak jelas itu tuh mungkin adalah tanda pamitnya semua makhluk halus yang selama ini terlibat dalam ritual itu. Mungkin. Tapi merinding kan? Mereka walaupun ngeselin kayak gitu masih pamit gitu. Ya. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami keluarganya kakek Jono selama bertahun-tahun yang berawal dari satu ritual turun-temurun dari leluhurnya. Aku gak kebayang sih gimana rasanya jadi kakek Jono yang terbebani sama ritual itu, termasuk pada saat mengalami konsekuensinya juga. Udahlah wajib dilakuin, sekalinya gak ritual langsung diganggu, langsung diresein sama makhluk-makhluk halus nih kan. Cuma nih dibalik kejadian mistisnya Wak, dari kisah ini kita bisa belajar untuk putuskanlah kebiasaan buruk meskipun itu sudah dilakukan secara turun-temurun. Karena dengan berani menghentikan hal buruk, artinya kita juga berperan menyelamatkan generasi berikutnya. Seperti yang sudah dilakukan sama kakek Jono. Udah nggak apa-apa lah, biar susah-susahnya di aku, yang penting keturunan aku nggak disusahkan juga kayak aku gitu. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah dan saran-saran untuk selanjutnya. See you next video Wak, bye.